kita berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajarannya. Tahu semua aktivitas yang ada, kita doa dulu. Silakan bikin doa dulu nak. Vito, ya silakan Vito. Doa mulai. Hadir semua. Ya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke pembelajarannya, Ibu mau kita kasih gerakan pemanasan dulu, ya. Di belakang. Mungkin tadi yang masuk ke kelas ini ada yang masih dalam kondisi galau, ada yang kondisi nggak semangat, ada yang udah mikirin aduh nanti di rumah mau ngerjain apa, udah ada planning-planningnya. Kita kelola dulu emosi kita, ya. Kasih badan kita supaya relax dulu. Yang HP-nya belum boleh di rumah ini belum kasih izin, taruh dulu HP-nya. Nanti ada waktunya. Coba kita tarik nafas dulu sejenak, tarik nafas pelan-pelan, lalu dihembuskan. Jangan mikirin apapun, tarik nafas dulu sejenak, hembuskan. Tarik nafas lagi, lalu hembuskan lewat hidung atau lewat mulut. Kalau sudah, nah jadi kenapa sih kita pertemuannya di sini? Kemudian disuruh kalian bawa HP, padahal biasanya kalian disuruh bawa HP. Jadi kita akan belajar tentang mengenali potensi diri. Potensi diri itu apa? Yaitu kemampuan, bakat, terus apapun kelebihan-kelebihan yang kalian punya. Itu namanya potensi diri. Mungkin ada yang sudah kenal dengan dirinya sendiri, sudah tahu potensi dirinya. Boleh dong angkat tangan. Tuh saya sudah tahu nih, satu kelebihan saya ini, kekurangan saya ini. Boleh? Angkat tangan silakan, satu orang, dua orang. Angkat tangan dulu nak. Contoh ibu ya, dulu deh. Ibu akan menyontohkan potensi diri ibu. Jadi ibu sudah kenal dengan diri ibu. Salah satunya potensi dari diri ibu. Ibu punya kelebihan. Kelebihannya apa? Ibu itu paling suka menghitung angka. Hal-hal yang berkaitan dengan angka itu menjadi sebuah tantangan buat ibu. Semakin sulit soal biasanya justru makin penasaran. Bukan membuat jadi takut, tapi menjadi sebuah tantangan. Jadi sekarang ibu minta salah satu dari kalian untuk mengutarakan apa potensi diri kalian, kekurangan diri kalian. Karena kalian kan harus kenal sama diri sendiri. Ayo satu orang dong. Kata ibu tunjuk. Ibu tunjuk deh dari Mercy. Mau tahu Mercy?
kelebihan dan kekurangan Mercy menurut kamu apa? Berdiri nak apa? Ya, Mercy mudah menghafal, dia cepat berarti menghafal. Ya, beri tepuk tangan dulu buat Mercy. Berikutnya ada yang mau dari cowok. Dari cowok ibu mau tahu dong siapa? Vito? Ada kelebihan dan kekurangan ya Vito? Sudah tahu belum potensi Vito? Ya. Ayo Vito. Kelebihannya gimana? Tidak bisa menghafal. Oh, kalau tidak bisa menghafal kelebihan atau kekurangan kira-kira? Kekurangan. Ya, itu kekurangan dari Vito. Kalau kelebihannya apa? Vito punya kelebihan apa nih? Pasti setiap orang punya kelebihan dari Suka main di kelas. Kenapa? Main di kelas. Suka main-main di kelas. Oh iya, berarti kelebihannya mungkin dia aktif. Ya, bukan main-main di kelas, tapi aktif, energinya banyak. Kalau ibaratnya HP baterainya selalu full, ya nggak? Bukan yang lemes aja di kelas cuma tidur, masuk, duduk aja. Dari si Vito tadi adalah energi. Kemudian baterainya full terus, dia nggak gampang capek. Jadi kalau mau ngajak Vito mainan itu cocok. Mau ngajak Vito belajar juga cocok, energinya full ya. Tapi kelemahannya susah menghafal. Ya. Beri tepuk tangan dulu buat Vitonya. Ya, jadi ibu sudah memberitahu di grup WA bahwa kalian harus mendownload sebuah aplikasi, yaitu aplikasi apa namanya? Ya, jadi dari situ kalian bisa mengenali diri kalian sendiri, potensinya apa aja. Silakan dibuka aplikasinya. Bagi yang kemarin belum bisa, nanti bisa gantian dengan kawannya, ya. Bagi yang sudah berhasil daftar. Iya Bu, cek ya Bu. Baik ya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Saya Ibu minta satu orang maju ke depan membacakan hasilnya. Sudah mulai Ibu minta ke depan. Itu apa ini? Ya, ini. Bisa. Di sini ada yang skornya 100 punya Niza. Mungkin yang lain banyak juga yang skornya 100. Jadi kita lihat potensi dari Niza. Bacakan skornya Niza berapa aja nih. Yang lain dengarkan ya. Dan tahu maksud. Dari klik 100%, fisik motorik 20%, relasi sosial 20%, bermanfaat 70%, refleksi diri 50%, banyak kita Iya, di situ skornya variatif punya Nizam nih. Ada yang 100, yang tertinggi, dan yang terendah sampai ke 56%. Jadi variatif skornya. Apa sih bedanya? Ternyata yang paling tinggi punya Nizam itu ada di potensi nada ritmik. Apa itu potensi nada ritmik? Tolong baca Nizam. kebukaan terhadap benda dan kamu dapat berkembang lagu baru suka terhadap
Ternyata si Nizam ini diam-diam punya bakat di bagian nada nih, kayak bernyanyi, bermain alat musik. Memang Nizam bisa main alat musik? Lumayan, oh iya, berarti bakatnya bagus di situ, boleh dikembangkan. Ini bisa dikit, bisa. Jadi nada ritmik itu jiwanya adalah jiwa musikal. Ada nggak yang 100 yang nada ritmik juga? Ada. Oh banyak, berarti banyak yang punya jiwa musikal. Kecil itu ada di logika nalar. Dia paling kecil di logika nalar. Apa itu logika nalar? Nanti dibacakan ya logika nalar, yaitu kemampuan menganalisis pola dan menentukan secara sistematis kemampuannya dan ya, jadi logika nalar ini punya Nizam skornya hanya 56%. Artinya jauh sekali dengan yang nada ritmik. Logika nalar ini kayak menyelesaikan permasalahan yang berpola, menggunakan rumus. Kemudian soal matematika itu biasanya dia agak lemah. Tapi Nizam selama ini ngerjain soal matematika susah nggak? Lumayan susah atau lumayan bisa? Lumayan bisa. Kalau misalkan ada rumus-rumus cepat nggak Nizam? Kayaknya lumayan cepat. Berarti ini skornya mungkin ini ya, ada yang tadi salah klik atau gimana kita nggak tahu. Tapi semoga skor ini walaupun yang kanan bisa dikembangkan, jadi lebih bagus ya. Oke, tepuk tangan buat Nizam. Ya, namanya siapa nak? Laila. Coba lihat skornya dia apa tuh? Oh iya, sama dengan si Nizam, nada ritmik. Ternyata di kelas ini banyak yang suka musik ternyata ya. Skornya berapa nak? Ya, selain nada ritmik ada yang satu lagi apa tuh? Alam lingkungan, berarti terkait dengan IPA, ya nggak? Kalau gitu yang paling rendah. Oh iya, yang paling rendah fisik motorik. Apa itu dibaca coba fisik motoriknya? asalkan kan masih di dalam lobby ini. Ya, fisik motorik itu biasanya menggunakan aktivitas tubuh. Biasanya kaitannya sama apa itu olahraga, pelajaran PJOK, aktivitas fisik. Ya, kemudian tapi walaupun paling rendah tapi masih 80%, berarti masih bagus. Oke, silakan untuk Raina, tangan bertanya. Ya, buat kalian tes tadi, jadi gunanya kalian bisa mengenali potensi terbaik yang ada di diri kalian dan potensi yang mungkin skornya rendah nanti bisa lebih berlatih. Jadi yang potensi bagus itu baiknya dikembangkan, jangan dibiarkan gitu saja. Yang pandai melukis silakan dikembangkan. Yang pintar bermain alat musik silakan dikembangkan sesuai minat bakatnya. Kita lihat video. Bersama orang asing. Gimana dengan tujuannya? Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan Itu adalah tentang mengenali diri sendiri. Itu ada 3 tipsnya tadi. Didengerin nggak? Apa tipsnya yang kalian tangkap tadi? Ada 2. Kenapa? Ada yang jawab tadi? Apa? Tipsnya tadi kita berarti harus tahu nih potensi diri kita, kemudian tahu tujuan kita mau apa. Nah, karena kita mau mengenali diri sendiri, berarti kita harus sering dong nanyain kabar diri sendiri, kabar kita sendiri apa sih hari ini, ya kan? Kalau memang kita lagi tidak baik-baik saja, maka kita harus cari solusinya. Bagaimana supaya kita baik-baik saja? Kalian itu semua masing-masing punya potensi, punya kemampuan, tinggal gimana cara mengembangkannya. Itu ya, Naya.
Ya, itulah pertemuan kita hari ini. Ibu mau tanya nih, apa sih yang dapat kalian pelajarin hari ini? Belajar apa, Nak? Barusan tadi belajar apa ini yang dapat dari kalian? Iya, belajar mengenali diri sendiri, mengenali potensi diri sendiri, ya kan? Ya. Apa sih yang membuat kalian senang? Mana yang membuat kalian susah? Kalian akan tahu. Kemudian, kira-kira tahu nggak apa langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan setelah belajar sekarang ini? Kira-kira apa langkah berikutnya yang mau kalian lakukan? Kira-kira mau apa? Mau apa? Apa Vito? Ketawa aja Vitonya. Oh iya. Kira-kira setelah belajar tentang mengenali potensi diri sendiri, kalian mau melakukan apa nih berikutnya? Langkah selanjutnya? Apa yang mau dilakukan? Apa kira-kira? Mencoba hal baru, betul. Jawabannya bagus nih, mencoba hal baru yang kira-kira sesuai dengan minat, sesuai dengan potensi diri masing-masing. Ya, oke. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Apabila ada kesalahan, minta maaf. Lebih semangat lagi belajarnya, lebih semangat lagi mengenali diri sendiri, menghibur diri sendiri. Ya, semoga kalian pulang dengan keadaan gembira dan baik.